Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita tetap bertemu di sini. Bapak masih tetap membicarakan tentang ekosistem. Gimana? Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas satuan-satuan organisasi dalam ekosistem. Gimana ini bisa kamu baca pada LKS halaman 108. Nah, bicara satuan-satuan organisme dalam ekosistem, kita bahas dari yang paling kecil. Ini adalah individu. Individu-individu seperti individu tikus nanti akan membentuk sekumpulan tikus yang namanya populasi tikus. Kumpulan dari beberapa populasi, misalnya populasi tikus, bunga, burung, itu nanti akan membentuk komunitas. Beberapa komunitas nanti akan membentuk ekosistem. Beberapa ekosistem, kumpulan ekosistem akan membentuk bioma. Beberapa bioma nanti akan membentuk biosfer. Nanti akan Bapak bahas satu persatu dari yang terkecil. Nah, yang paling kecil dalam satuan organisme, satuan makhluk hidup dalam ekosistem, yang paling kecil ya, itu adalah individu. Apa itu individu? Satu makhluk hidup. Contoh seekor ikan, ini ikan cupang, seekor semut, dan seorang manusia, gitu ya. Nah, di sini beberapa individu, kumpulan individu akan membentuk populasi. Apa itu populasi? Sekumpulan individu yang sejenis atau satu spesies menempati suatu daerah atau habitat dalam waktu yang tertentu. Contohnya populasi sapi. Nah, ini kumpulan dari beberapa sapi. Populasi ikan, ini kumpulan dari beberapa ikan cupang. Nah, dari beberapa populasi, kumpulan populasi nanti akan membentuk apa? Nah, kumpulan dari beberapa populasi nanti akan membentuk komunitas. Apa itu komunitas? Kumpulan jenis-jenis populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu daerah atau lingkungan yang sama. Contoh komunitas kolam. Di dalam komunitas kolam ada populasi ikan misalnya. Ada populasi tanaman air teratai misalnya. Nah, dari beberapa komunitas, kumpulan beberapa komunitas membentuk ekosistem. Apa itu ekosistem? Kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik. Ya. Nah, di sini ekosistem meliputi komponen biotik hidup, makhluk hidup, dan abiotik tidak hidup. Contohnya ini ada ekosistem. Di sini ada komunitas ekosistem, ada komponen biotik, ada ikan, ada tanaman-tanaman, nah, lalu ada kijang. Nah, di sini ada komponen abiotik. Nah, contohnya air, tanah, udara, cahaya matahari. Nah, di sini beberapa ekosistem akan membentuk apa? Akan membentuk bioma. Apa itu bioma? Ya, ekosistem-ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Ya, letak geografis, letak posisi di bumi. Astronomis, garis lintang dan garis busur. Indonesia itu terletak di daerah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu mempengaruhi curah hujan dan cahaya matahari.
juga dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu mempengaruhi iklim. Indonesia iklimnya tropis. Oleh karena itu, perbedaan antara bioma tampak terlihat jelas dari vegetasi, tumbuhan yang tumbuh di dalamnya. Nah, misalnya di sini ada gurun, bioma padang rumput, taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, tundra, itu memiliki tumbuhan yang berbeda di masing-masing tempatnya. Tumbuhan di daerah gurun nggak sama dengan di daerah padang rumput, nggak sama dengan daerah taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur dan tundra. Nah, ada anak-anakku, ada dua macam bioma. Yang pertama bioma perairan, akuatik. Yang kedua bioma darat, terestrial. Bioma darat ada beberapa bioma. Nah, contohnya apa? Bioma gurun, bioma padang rumput, bioma taiga, bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma tundra. Ini terletak di posisi garis lintang yang berbeda. Nah, kumpulan dari beberapa bioma itu membentuk biosfer. Apa itu biosfer? Nah, di sini tadi Bapak jelaskan adanya tingkat kesatuan organisasi bioma, organisme bioma. Bioma itu ada bioma gurun, padang rumput, taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, daerah kutub ini ya, hutan tundra. Kumpulan beberapa bioma membentuk apa itu biosfer. Apa itu biosfer? Kumpulan semua komunitas, ekosistem dan bioma yang ada di planet bumi. Meliputi semua bagian dari lapisan bumi paling atas, mulai air, kulit tanah, bumi dan atmosfer atau udara. Seperti itu. Nah, di sini di dalam ekosistem itu kita akan membicarakan dua hal. Yang pertama habitat. Yang kedua adalah C. Apa itu habitat? Habitat adalah tempat yang sesuai bagi makhluk hidup untuk melakukan segala aktivitas kehidupannya. Contoh di kebun. Habitat kebun itu ada kayu lapuk, itu sebagai tempat habitat apa? Jamur. Ada jamur di kayu yang lapuk. Ada rayap dan ada semut. Di ekosistem kita juga membicarakan tentang niche. Apa itu niche? Niche adalah kekhasan fungsi suatu individu atau populasi dalam ekosistem. Contoh, jamur itu peranannya, fungsinya menguraikan kayu lapuk. Pengurai. Semut itu menguraikan kayu lapuk, itu menjadi tempat perlindungannya. Ya, maaf, ini bukan menguraikan, tapi menggunakan. Semut menggunakan kayu lapuk menjadi tempat perlindungannya. Ini jamur, ini menguraikan kayu yang menjadi lapuk. Ini juga menguraikan. Semut menjadi tempat pelindungannya. Sehingga dapat simpulkan bahwa semut dan jamur dan semut dapat hidup berdampingan pada tempat yang sama, yaitu kebun. Karena apa? Mereka punya niche yang berbeda. Jamur menguraikan kayu lapuk dan semut menggunakan kayu lapuk sebagai tempat pelindungannya, sehingga saling menguntungkan antara jamur dan semut. Ya, materi sudah habis untuk saat ini. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.